lagi bercanda di depan. Anak salah satu Dari tengah ini jalan itu pakai masker. ada yang ini Ini belum pada lanjut main tuh. Belum. Lagi buat jajan dulu. Kenapa? Asap rokok lu bro. Ganggu banget sih asik doang. Gimana ya? Asap rokok mengganggu banget. Kuat udah. Kok makin banyak. Minum gerak deh, ya, dokter ya. Ya. Pasien nomor 23 atas nama Pak Abiyu. Coba. Silakan masuk ke ruangan Ustaz. Mulai silakan Bapak. Coba Bapak tahan nafas sekitar 5 detik saja. Baik, sekarang panggilkan ke kos-kos saya ya. Baik, menurut ganggu saya, Bapak kena penyakit PPOK. Baik, ya kaki Bapak sama merupakan salah satu gejala penyakit baru obstruktif kolis. Jadi Bapak perlu obat dulu, bahkan lebih lanjut. Baik, ya, terima kasih ya. Sepertinya kita membutuhkan edukasi mendalam kepada masyarakat sekitar, karena pada hari ini setelah kita lihat ternyata menangani 7 kasus yang sama, yaitu BPOK. Jadi kita memang perlu mengedukasi masyarakat tentang penyakit ini. Baik, sebenarnya dalam itu edukasi masyarakat tentang penyakit BPOK. Dan akhirnya Dr. Vira pun memerintahkan anak buahnya untuk mensosialisasikan tentang bahayanya PPOK kepada masyarakat sekitar. Kita olahraga dulu yuk. Yuk. Halo Kak, permisi, selamat sore. Selamat sore. Boleh kami ganggu waktunya sebentar Kak? Boleh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami merupakan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2025 dari Fakultas Kedokteran. Saya Naila, saya Aulia, dan saya Amel. Jadi di sini kami berniat untuk mensosialisasikan penyakit PPOK. Kita harus mewaspadai penyakit tersebut. Namun sebelumnya kami ingin bertanya dulu kepada kakak-kakak. Sebelumnya nama kakak-kakak siapa ya? Nama saya Yoga Suwigo. Untuk kegiatannya saat ini ngapain aja Kak? Tidur. Saya naikin berat badan. Oh, sebelumnya Kak izin nih, ada nggak di antara kakak yang merokok atau lingkungan sekitar kakak merokok? Kalau saya sih ngerokok ya. Kalau saya sih enggak, tapi lingkungan sini sih banyak. Nah, kebetulan banget nih Kak, kami di sini mau mengedukasi terkait mewaspadai penyakit PPOK. Namun sebelumnya, kakak-kakak udah pernah dengar belum sih terkait penyakit PPOK? Lu belum. Oke, jadi di sini kami ingin menjelaskan penyakit PPOK. Nah, di Indonesia sendiri ini, merokok itu sudah sering sekali menjadi teman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Kak, di balik satu batang rokok, itu terdapat paru-paru yang perlahan rusak dan juga nafas yang sering menjadi pendek. Bahkan, sering sekali penyakit PPOK itu mengintai kita tanpa kita sadari. Menurut data dan juga fakta, di Indonesia itu sendiri terdapat 65 juta orang yang merokok, hampir setengah pria dewasa. Bahkan di Bandar Lampung terdapat 23% orang dewasa yang merokok. Nah, perokok ini yang perokok aktif itu sering sekali terkena penyakit PPOK, bahkan menyebabkan kematian.
Nah, untuk lebih lanjutnya, PPOK adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati, tapi tidak dapat disembuhkan total. Penyakit ini ditandai dengan adanya hambatan aliran udara pada saluran napas yang semakin lama semakin memburuk dan tidak dapat kembali normal. Hambatan ini diakibatkan karena adanya peradangan paru-paru yang dipicu oleh zat-zat berbahaya, terutama adalah asap rokok. Biasanya penderitanya itu mendapatkan gejala batuk kronis yang berlangsung secara lama, terus produksi dahak yang berlebihan, dan nafas yang semakin lama semakin susah seiringnya berjalannya beraktivitas. Nah, selanjutnya aku juga mau kasih tahu fakta nih Kak, bahwa sebanyak 4,8 juta orang di Indonesia itu terkena penyakit paru kronis. Saya ini kan nggak ngerokok nih, apakah saya bisa kena penyakitnya ini yang kakak sampaikan? Nah, jadi Kak, penyebab utama dari PPOK ini merupakan aktivitas merokok ataupun bisa juga ketika seseorang terkena paparan asap dari orang lain. Nah, kondisi ini diperparah melalui polusi udara di lingkungan dan juga faktor genetik tertentu. Nah, kalau saya kan merokok nih, nah itu katanya nggak bisa disembuhkan tuh. Bagaimana tuh cara mencegahnya? Nah, benar banget Kak, seperti apa yang udah di awal katakan tadi, kalau misalnya penyakit PPOK itu memang tidak bisa disembuhkan secara total, tapi kita bisa mencegahnya sedari dini. Nah, cara mencegah itu ada 3. Yang pertama, bisa dimulai dari diri kita sendiri, bisa berhenti untuk merokok dari sekarang. Yang kedua, bisa dengan melakukan rehabilitasi paru dengan olahraga secara rutin dan juga melakukan latihan pernapasan. Dan yang terakhir, kita bisa memakai masker ketika sedang berada di tempat yang berpolusi atau berdebu. Nah, sekian merupakan sosialisasi dari kami dan juga edukasi terkait waspada penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Semoga apa ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kakak semuanya. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktu kakak. Semoga kakak selalu sehat. Dopamin, Sayangi paru, napas tak ragu. Yeay! Kalau viral gara-gara Maaf sebelumnya, kami dari mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Kami di sini ingin mengedukasi masyarakat tentang penyakit paru-paru. Sebelumnya saya mau nanya dulu, Bapak merokok nggak ya? Merokok Sudah berapa lama, Pak? 16 tahun 16 tahun. Lumayan lama juga ya, Pak ya. dari sekolah SMA. Wow. Jadi kami di sini kan pengen ngedukasi tentang penyakit-penyakit apa yang karena rokok kan Pak ya. Kira-kira Bapak tahu gak Pak salah satu penyakit yang didampaknya karena rokok? Ya, tahunya cuma pernapasan aja. Oke, jadi kami di sini ingin ngasih tahu Pak salah satu penyakit yang diakibatkan oleh keseringan merokok. Salah satunya adalah PPOK. PPOK itu adalah penyakit paru-paru yang kronik diakibatkan asap rokok yang berlebihan. Yang itu juga bisa merusak kualitas hidup Bapak. Umumnya biasanya penyakit ini lebih sering nyerang yang usianya lebih dari 40 tahun. Nah, kalau misalnya Bapak lihat dari datanya, di Indonesia ini sebanyak 70 juta perokok aktif kan Pak ya. Nah, termasuk 7,4% itu adalah anak-anak remaja yang sering merokok, seperti anak sekolah, kuliah, gitu Pak. Terus jumlahnya sampai tahun ini masih terus naik. Nah, seperti yang udah teman-teman saya sampaikan tadi, salah satu faktor utama penyebab PPOK ini kan adalah merokok ya Pak ya. Tapi ada beberapa faktor-faktor lain Pak yang nyebabin PPOK ini. Yang pertama adalah merokok. Kenapa merokok? Karena asap rokok. Rokok sendiri itu mengandung zat-zat yang berbahaya buat tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua adalah polusi udara. Paparan polusi udara dalam jangka panjang itu juga bisa menyebabkan penyakit paru ini. Terus ada paparan dari bahan kimia. Ada juga dari faktor genetik serta asma. Tapi Pak, PPOK itu nggak selalu disebabkan oleh merokok. Ada beberapa orang yang nggak pernah merokok bisa kena PPOK. Salah satu faktornya adalah dia sebagai perokok pasif ya, jadi dia hidup di sekitar perokok gitu. Jadi asap rokoknya yang menyebabkan dia terserang PPOK ini. Secara pencegahan dari PPOK ini adalah yang pertama yang pasti adalah berhenti merokok.
ya untuk menghindari. Terus menghindari paparan bahan kimia yang berbahaya. Serta ada satu vaksin yang bisa membantu mencegah PPOK ini, yaitu vaksinasi flu gitu Pak. Jadi mungkin sekian edukasi dari kami ya Pak ya. Terima kasih. Oke Pak, begitu kurang lebihnya. Terima kasih dari kami. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Waktunya. Sudah dapat ini juga. Ilmu juga ya. Ya. Baik Pak, maaf izin mengganggu waktunya ya Pak. Jadi kami di sini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Fakultas Kedokteran di Universitas Lampung. Saya Delia Mukti, teman saya ada Carida, Laura, dan Iza. Jadi Pak, di sini kami mau mengedukasi tentang penyakit PPOK. Nah, saya mau bertanya, Bapak sebelumnya merokok atau tidak? Baik, jadi kita hanya mau mengedukasi. Jadi Pak, di Indonesia ini sudah tercatat sebanyak 4,8 juta orang yang terkena penyakit PPOK atau 5,6% populasi di Indonesia. Jadi kita mau menjelaskan pengertian PPOK ya. Berarti sebelumnya Bapaknya sudah tahu belum penyakit PPOK itu apa? Belum, baik dijelaskan. Jadi Pak, penyakit PPOK itu adalah penyakit paru kronis yang sering terjadi di Indonesia yang dapat bisa dicegah dan diobati. Biasanya ditandai dengan hambatan aliran udara yang progresif, tidak sepenuhnya reversible, dan berhubungan dengan respon inflamasi yang abnormal, terutama terhadap asap rokok. Gejala-gejalanya yang pertama ada kesulitan bernafas, terutama ketika sedang beraktivitas, lalu batuk kronis, terutama mengeluarkan dahak, kemudian mengeluarkan suara ketika bernafas atau mengi, dan terjadi perubahan warna kuku dan bibir menjadi membiru. Nah Pak, ada beberapa cara pencegahannya juga. Yang pertama itu tidak merokok, karena seperti yang kita tahu PPOK itu penyebab utamanya disebabkan oleh merokok. Jadi kalau bisa tidak merokok dan menghindari paparan asap merokok. Yang kedua yaitu memakai masker ketika lagi berada di luar ruangan Pak. Jadi kalau lagi berkendara itu diusahakan pakai masker supaya tidak terkena polusi udara. Yang terakhir itu melindungi diri sendiri Pak, seperti mencuci tangan sebelum makan dan memakan makanan-makanan yang bergizi. Sekian dari kami, terima kasih Pak atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa di-sharing kepada keluarga dan kerabat terdekat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu Pak.